السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam artian, dalam definisi yang lebih komplit sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Iman adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan, diimani, dipercayai dalam hati. Apa yang kita imani, apa yang kita percayai, diamalkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Iman dapat bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan bisa berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. At-taqwa yaitu al-khawfu minal jalil, memiliki rasa takut kepada Allah dimanapun kita berada. Wal qana'atu bil qalil wal 'amalu bitanzil, mengamalkan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal qana'atu bil qalil, mensyukuri, merasa puas terhadap nikmat Allah meskipun sedikit. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal amal soleh untuk menyambut kematian di mana saja dan kapanpun. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di antara salah satu nikmat, di antara salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki, yaitu nikmat lapang hati, nikmat lapangnya dada. Kelapangan hati, kelapangan dada merupakan tujuan yang mulia, tujuan yang besar. Dan nikmat ini tentu diharapkan, sangat diinginkan oleh semua manusia. Kenapa tidak? Karena kelapangan hati, kelapangan dada merupakan sebab utama seseorang bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelapangan hati, seseorang telah memiliki kunci untuk bisa bersabar. Kunci seorang untuk bisa bersabar dalam menjalani kehidupannya, dalam menjalani syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kelapangan hati, seseorang sukses dunia pun akhirat. Oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat lapang dada kepada seorang hamba, itu bertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya. Sehingga orang tersebut akan mudah, akan ringan menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak berat bagi dia.
bahkan memungkinkan dia untuk bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang hatinya sempit. Tentu hatinya dipenuhi dengan perasaan gundah gulana, perasaan khawatir, perasaan cemas, gersang. Sehingga banyak dari urusan akhirat, banyak urusan dunianya yang terbengkalai. Sudah tidak bisa fokus lagi dalam menjalankan aktivitasnya. Dan aktivitasnya tidak lagi bisa membawa dia, mengarahkan dia kepada kebaikan. Karena apa? Hatinya dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, rasa takut, rasa cemas. Ya, itu diantara keburukan di balik sempitnya hati seorang hamba. Dan terlebih-lebih lagi, dia akan malas, tidak semangat lagi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kelapangan hati merupakan kekuatan dalam hidup kita. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun, dan ini merupakan tugas yang berat. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan hatiku, permudah urusanku, hilangkanlah kekakuan pada lisanku, yafqahu qawli, supaya mereka paham apa yang aku ucapkan. Begitu juga ketika Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, tatkala Allah berikan kepada dia nikmat yang besar ini, Allah Ta'ala berfirman kepada beliau, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melampangkan untukmu dadamu? Maka rahimani wa rahimakumullah, kelapangan hati merupakan sebab seseorang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sempitnya hati menjadikan seseorang melenceng, akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka rahimani wa rahimakumullah, satu-satunya cara agar seseorang bisa mendapatkan nikmat lapangnya hati, tentu dengan bersungguh-sungguh mengamalkan syariat Islam dengan benar. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, kadar kelapangan hati yang didapatkan oleh seorang hamba sesuai, selaras dengan kadar keistiqomahannya dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia istiqomah di jalan Allah, di agama Allah, semakin Allah lapangkan hatinya. Semakin Allah mudahkan dia untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Karena apa? Rahimani wa rahimakumullah, hati manusia ini berada di antara jari jemari Allah. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia ini berada di antara genggaman Allah, di antara jari jemari Allah. Allah dengan sekehendaknya membolak-balikan hati hambanya, sehingga dibutuhkan beramal secara kontinu. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang sedikit tapi terus-menerus dilakukan, daripada amalan yang banyak hanya satu kali, setelah itu tidak lagi. Rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimani wa rahimakumullah, afwan, sebelumnya Allah Ta'ala berfirman tentang bahwasanya nikmat lapang hati, lapang dada merupakan nikmat yang besar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka Allah akan lapangkan hatinya untuk bisa menerima Islam. Allah akan mudahkan dia untuk bisa menjalankan ketaatan. Allah mudahkan dia untuk bisa menjalankan syariat-syariat Islam. Wa man yurid an yudillahu, adapun orang-orang yang dikehendaki sempitnya hati, ya, maka akan terasa berat bagi dia untuk menjalankan ketaatan, akan terasa berat bagi dia untuk menjalankan syariat Islam. Berat yang mereka alami, ka'annama yas'adu fis sama', sama seperti beratnya dia mendaki langit, saking beratnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah orang-orang yang dilapangkan hatinya bisa menerima Islam, bisa menjalankan syariat Islam, dan diberikan cahaya di dalam hatinya oleh Allah, apakah sama dengan orang yang hatinya keras?
Wailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang-orang yang hatinya mengeras dari mengingat Allah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka rahimani wa rahimakumullah, satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan nikmat ini sekali lagi dengan istiqomah di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Miftah dari dalam kitab Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad, dan sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam kitab Asyratu Asbab Li'insyirahis Sadr, 10 sebab seseorang mendapatkan kelapangan hati. Di situ disebutkan ada tiga tanda. Ada 3 ciri-ciri, ada 3 tanda yang apabila 3 tanda ini terlihat jelas pada diri seorang, maka sungguh dia telah mendapatkan kelapangan hati. Apa 3 tanda itu? Kata Imam Ibnu Qayyim, an yuqbila ala daril khulud wal baqa. Adanya kesadaran, dia selalu memikirkan kehidupan yang abadi. Dia selalu memikirkan kehidupan akhirat. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, wa an yatajafa an dariz zawal wal fana. Adanya kesadaran untuk mencukupkan diri, tidak berambisi untuk mengejar dunia dan kenikmatan-kenikmatannya. Dunia berada di genggamannya, tapi tidak di dalam hatinya. Dunia dia jadikan sebagai wasilah yang bisa mengantarkan dia ke dalam kehidupan akhirat. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tanda yang ketiga, wa an yasta'idda lima ba'dal maut. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yang terlihat jelas pada diri seorang apabila dia bersungguh-sungguh mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk menyambut kematian dimanapun dan kapanpun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa asarahu ila yaumiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga terkait 3 tanda yang tadi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila 3 tanda ini, 3 ciri ini ada pada diri seorang, maka sungguh dia telah mendapatkan nikmat kelapangan hati. Allah telah melapangkan dadanya. Dan rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui juga, ada beberapa sebab yang perlu kita ikhtiarkan agar bisa mendapatkan kelapangan hati, kelapangan dada, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, terus bersungguh-sungguh, tidak bosan-bosannya kita mempelajari akidah yang benar, agar kita bisa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah kepadanya, dan berusaha menjauhkan diri dari dosa yang dapat membatalkan tauhid kita, yaitu kesyirikan dengan segala bentuk praktiknya. Itu yang pertama, senantiasa mengesahkan Allah. Kemudian sebab yang kedua, hendaklah kita senantiasa gigih, bersungguh-sungguh mengikhlaskan niat dalam menghadiri majelis ilmu. Bersungguh-sungguh dalam menghadiri majelis ilmu. Karena dengan cara seperti ini kita akan mengetahui cara kita beragama, cara kita menjalankan syariat Islam yang kita emban. Para ulama menekankan, man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsid aktsar mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa didasari ilmu, sungguh dia akan lebih banyak merusak daripada yang dia perbaiki. Akan banyak merusak dalam agama ini. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Terus lisan kita basah dalam mengingat, mengucapkan zikir pada Allah. Ini sebab seseorang bisa mendapatkan kelapangan hati. Kemudian yang berikutnya, senantiasa loyal, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik sesama hamba Allah, meringankan beban saudara kita yang kesusahan. Ini merupakan sebab seseorang bisa mendapatkan kelapangan hati. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, salah satu sebab seseorang bisa mendapatkan kelapangan hati yaitu memiliki sifat atau menghilangkan sifat berlebihan dalam segala aspek kehidupan. Hindari sikap berlebihan dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang terakhir, ya, sebagaimana hal ini ditanyakan oleh Aisyah radhiallahu anha. Di antara sebab seseorang bisa mendapatkan kelapangan hati, kelapangan dada, senantiasa hadirkan dalam diri kita perasaan khaufan wa tama'a, takut
dan berharap. Khawatir dan berharap. Khaufan wa tama'an. Karena apabila dua perasaan ini, dua sifat ini ada pada diri kita, kita akan jauh dari sifat ujub. Selalu bangga diri dengan amalan sendiri. Merasa banyak ilmu, merasa sempurna, merasa memiliki banyak segalanya, sehingga tidak membutuhkan nasihat, tidak membutuhkan ilmu dari orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Pernah masalah ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang ditanyakan ini perihal ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Sesungguhnya mereka orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan untuk Allah dalam keadaan mereka merasa takut dan berharap, khaufan wa tama'an. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang tadinya berbuat zina, minum khamar, mencuri, kemudian dia merasa takut dengan apa yang dia perbuat? Apakah ini yang dimaksud dalam ayat tadi?" Apa kata Nabi? "La ya binta Abi Bakar As-Siddiq." Bukanlah itu yang dimaksud, wahai putri Abu Bakar. "Walladzina yusallun wa yatasaddaqun wa yasumun wa hum khaifun alla yutaqabbal minhum." Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang tadinya bersungguh-sungguh berpuasa, bersungguh-sungguh sholat, bersedekah, tapi senantiasa terpatri dalam hati mereka sifat khaufan wa tama'ah, rasa takut dan berharap. Takut atas siksaan Allah, takut jika selama ini amalannya ditolak oleh Allah, dan berharap supaya amalannya diterima oleh Allah, dan berharap semua apa yang ada di sisi Allah berupa nikmat dan pahala dan surga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dan kelapangan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui nikmat sehat yang kita miliki, melalui nikmat kesempatan yang kita miliki, kita bisa memanfaatkannya dalam hal-hal kebaikan, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا لدينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.